bersama saya Miftahujana Abdul dengan stambuk A41121. Baik, materi yang akan dibawakan oleh kelompok 1 yaitu teori psikolog dan pendidikan secara umum. Pertama, yaitu hakikat psikologi pendidikan. Nah, yang akan kita bahas di sini yaitu pengertian psikologi itu sendiri. Secara umum, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku organisme yang hidup, terutama tingkah laku manusia. Nah, psikologi ini berasal dari bahasa Yunani yaitu psiki yang artinya jiwa dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi, secara psikologi pendidikan, psikologi memiliki arti ilmu yang mempelajari tentang jiwa baik mengenai gejala-gejalanya, prosesnya, dan latar belakang. Namun para ahli juga berbeda pendapat tentang arti psikologi itu sendiri. Ada yang berpendapat bahwa psikologi adalah ilmu jiwa, tetapi ada pula yang berpendapat bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku atau perilaku manusia. Menurut Waligito tahun 2010. Materi selanjutnya yaitu mengenai pengertian psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah cabang ilmu dari ilmu psikologi yang mengkhususkan diri pada cara memahami pengajaran dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan. Menurut Shah pada tahun 2000, yang menyatakan bahwa pengertian psikologi pendidikan adalah sebuah disiplin psikologi yang menyelidiki masalah psikologis yang terjadi dalam dunia pendidikan. Adapun menurut Whit Harrington pada tahun 2000, psikologi pendidikan adalah studi sistematis tentang proses-proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia. Berdasarkan pendapat dari berbagai ahli tentang psikologi pendidikan, dapat disimpulkan bahwa pengertian psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia di dalam dunia pendidikan yang meliputi studi sistematis tentang proses-proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia yang tujuannya untuk mengembangkan dan meningkatkan keefisien di dalam dunia pendidikan. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah perkembangan psikologi pendidikan. Sejarah perkembangan psikologi pendidikan melibatkan evolusi, pemahaman tentang bagaimana individu belajar, mengajar, dan mengembangkan potensi kognitif serta emosional mereka dalam konteks pendidikan. Nah, ada 5 titik titik penting sejarah perkembangan psikologi pendidikan. Yang pertama itu atau abad ke-17 hingga ke-18. John Locke dan John Rawls berkontribusi pada pemahaman awal tentang perkembangan anak. Sedangkan Locke menekankan pengaruh pengalaman terhadap perkembangan individu, sementara Rawls menyoroti pentingnya kebebasan dan kebijaksanaan alami dalam pendidikan anak. Yang kedua atau abad ke-19, fokus mulai bergeser dari filsafat ke penelitian ilmiah. Sigmund Freud, seorang psikoanalisis, mempengaruhi pemahaman tentang perkembangan anak dalam teori-teorinya tentang perkembangan psikoseksual. John Dewey, seorang pendidik, mempromosikan pendidikan yang berfokus pada pengalaman praktis dan pemecahan masalah. Nah, yang ketiga atau abad ke-20, psikologi pendidikan sebagai disiplin ilmu mulai berkembang. Teori pembelajaran seperti behaviorisme dan konstruktivisme menjadi terkenal. Psikologi pendidikan lebih menekankan bagaimana individu belajar dan mengembangkan kognisi mereka. Yang keempat atau abad yang ke-20 hingga 21, perkembangan teknologi dan pemahaman tentang neuroscience mempengaruhi psikologi pendidikan. Teori-teori seperti multiple intelligence dan teori pemrosesan informasi dan menggambarkan keberagaman cara individu belajar. Dan yang kelima atau psikologi pendidikan saat ini. Psikologi pendidikan terus berkembang dan terintegrasi dengan berbagai disiplin ilmu, termasuk neuropsikologi, psikologi perkembangan, dan psikologi sosial. Fokusnya termasuk pemahaman tentang perkembangan anak, pengembangan kurikulum, peningkatan pengajaran, penilaian, dan pendidikan inklusi. Selama sejarahnya, psikologi pendidikan telah memainkan peran penting dalam membantu pendidikan dan praktisi pendidikan untuk lebih memahami bagaimana belajar dan pengajaran dapat dioptimalkan agar sesuai dengan kebutuhan siswa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang
teori-teori utama yang digunakan dalam psikologis. Yang pertama, psikologis analisis, di mana teori ini menyatakan bahwa ketidaksadaran pada individu memiliki peran penting dalam diri individu, serta teori ini mengkaji struktur pikiran manusia, pengaruh dorong-dorong alam bawah sadar, serta peran konflik psikologis dalam membentuk perilaku dan kepribadian individu. Teori psikoanalisis mencakup konsep-konsep seperti ego, superego, insting, tahap perkembangan psikoseksual, pertahanan diri, dan metode terapi psikoanalisis. Ini adalah pendekatan penting dalam psikologi yang telah mempengaruhi pemahaman kita tentang pikiran perilaku manusia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya adalah hubungan antara teori psikologi dan pendidikan secara umum, di mana teori psikologi dan pendidikan sangat erat kaitannya, karena teori psikologi menyediakan dasar ilmiah yang membantu memahami perilaku, perkembangan, serta pembelajaran individu dalam konteks pendidikan. Yang kedua adalah merancang metode pembelajaran yang efektif, di mana teori psikologi membantu pendidik untuk merancang metode pembelajaran yang efektif. Teori-teori seperti teori motivasi mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi siswa, dan pendidik dapat menggunakan wawasan ini untuk merancang strategi yang memotivasi siswa dalam pembelajaran. Materi selanjutnya adalah pemahaman tahap-tahap perkembangan, yang dimana psikologi perkembangan memaparkan tentang tahap-tahap perkembangan individu mulai dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Ini dapat membantu pendidik untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh siswa sesuai dengan tahapan usianya. Kemudian, membantu merancang kurikulum sesuai dengan perkembangan siswa. Materi yang selanjutnya adalah pengembangan materi pembelajaran yang sesuai. Psikologi pendidikan membantu dalam pengembangan kurikulum dan materi pembelajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan siswa. Ini memastikan bahwa materi pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Baik, selanjutnya pengukuran dan evaluasi. Teori psikologi terkait dengan pengembangan alat penilaian dan pengukuran yang efektif. Pendidik menggunakan prinsip-prinsip psikometrik untuk merancang ujian yang akurat dan adil untuk mengukur kemajuan siswa. Selanjutnya, pengolahan kelas yang efektif. Psikologi juga membantu pendidik dalam pengolahan kelas yang efektif. Pendidik yang memahami prinsip-prinsip perilaku manusia dapat merancang sistem disiplin yang sesuai dan merespon tingkah laku siswa dengan baik. Selanjutnya, pemahaman terhadap dinamika kelompok. Psikologi sosial membantu dalam memahami dinamika kelompok di dalam kelas. Hal ini terkait dengan interaksi antara siswa, kerjasama, dan konflik yang mungkin timbul. Dan yang terakhir, keterampilan pendidik. Guru dan pendidik dapat memanfaatkan teori psikologi untuk mengembangkan keterampilan mereka dalam mengajar, berkomunikasi dengan siswa, dan beradaptasi dengan kebutuhan individu mereka. Dalam hal ini, teori psikologi tidak hanya berfungsi sebagai landasan ilmiah untuk pendidikan, tetapi juga sebagai alat yang praktis untuk meningkatkan pengalaman belajar dan pengajar.